Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Pemirsa Alami Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku SDIT, SMPIT, dan SMAIT Alami, serta ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita ada di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita jadikan Ramadan sebagai bulan tarbiyah, bulan pembinaan untuk diri kita sebagai seorang muslim. Hal pertama yang bisa kita ambil dalam dimensi tarbiyah adalah ikhlas. Baginda menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan berharap pahala Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kalimat iman dan wahtisaban, dia hanya berharap balasan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas hatinya untuk menjalankan perintah ibadah berpuasa ini. Maka sejatinya dengan saum ini kita memiliki hati yang ikhlas, hati yang ridho, ya, hati yang siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita juga paham bahwa ibadah saum ini ibadah yang hanya diketahui oleh dirinya dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ibadah yang lain. Ibadah salat, ibadah zakat, ibadah umrah, ibadah haji, semua bisa diketahui oleh orang lain, tapi ibadah puasa, ibadah saum hanya dirinya yang tahu sedang saum dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nilai tarbiyah yang bisa kita rasakan adalah bab disiplin. Tentu seorang muslim dan mukmin yang taat dalam melaksanakan ibadah Ramadan, dia sudah terbiasa bangun malam, ya, atau dini hari untuk bersiap-siap bersantap sahur. Nanti di akhir waktu menjelang subuh dia bersahur. Kemudian sholat subuh berjamaah di masjid untuk yang laki-laki. Pun nanti sholat zuhur, asar, maghrib, isya, disambung dengan sholat tarawih. Di bulan Ramadan biasanya lebih tertib, lebih terarah gitu. Nah makanya kalau saja kebiasaan-kebiasaan seperti ini, ya, bisa kita lanjutkan di bulan yang lain, maka Masya Allah kita akan jadi orang-orang yang disiplin dalam urusan waktu dan urusan-urusan yang lain. Nah kemudian nilai tarbiyah yang ketiga yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan ini adalah nilai empati. Kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Baginda menyampaikan, barang siapa yang memberikan berbuka, ya, untuk orang yang sedang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang dia beri. Ini menunjukkan bahwa baginda Rasulullah SAW ingin memberikan edukasi pembelajaran kepada kita sebagai umatnya untuk berempati, ikut merasakan betapa orang yang saum itu merasakan lapar, merasakan haus, dan akan merasakan kegembiraan manakala dia iftar atau berbuka. Maka disitulah kita juga ingin memberikan sumbangsih, memberikan kontribusi, ya, dalam membahagiakan orang lain. Lewat apa? Memberi makan, ya, kepada orang yang menjalankan ibadah saum. Nah kemudian empati ini pun akan kita pertegas dengan mengeluarkan zakat fitrah. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa zakat fitrah itu fungsinya ada dua. Tuhrotan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin. Menyucikan jiwa-jiwa orang yang berpuasa dan memberi makan kepada orang-orang miskin. Rasulullah SAW tidak ingin di hari raya itu ada manusia, ada orang-orang yang kelaparan, tidak makan karena tidak punya. Maka umat Islam, ya, difardukan untuk menunaikan zakat fitrah.
dengan beras makanan pokok 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Ini empati yang ditanamkan baginda Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Jangan sampai nanti di hari raya kita bisa berbahagia, ya, sementara ada orang lain yang tidak bisa makan. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir dalam nilai tarbiyah yang kita ingin capai adalah proses berpikir kita. Lewat apa? Tadarus Al-Quran. Malaikat Jibril setiap Ramadan menemui baginda Rasulullah untuk tadarus Al-Quran. Nah, ini satu edukasi bahwa makin sering kita berinteraksi dengan Al-Quran, makin sering kita berpikir, makin banyak menggunakan akal kita untuk merenungkan ayat-ayat Qur'aniyah yang tersebar di surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Dan mudah-mudahan dengan banyak membaca Al-Quran, ya, pikiran kita jadi jalan, pikiran kita jadi terpakai dengan baik, dan kita mau memikirkan apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah perintahkan kepada kita sebagai hambanya. Pemirsa rahimakumullah, jadi mari Ramadan yang agung ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dalam dimensi tarbiyah kita membekaskan dalam diri hal-hal yang positif. Dan ini tidak bisa kita dapatkan seagung ini di bulan-bulan yang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, kekuatan, menguatkan hidayah dan taufik untuk kita sehingga mampu menjalankan ibadah saum ini dengan sempurna, dengan baik, sesuai dengan arahan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya, dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan di hati pemirsa sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.